Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sino dan teman-teman semua yang berbahagia, di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Natifatur Rahmah dengan NIM 201020101110 dan Wahyu Hendri Kurniawan dengan NIM 201020101112. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi kelompok dan organisasi dengan tema leader motivasi dan gaya kepemimpinan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan sesama makhluk serta lingkungan. Manusia juga hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Ada beberapa ahli berpendapat, yaitu salah satunya menurut Pancasila, bahwa pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntut, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadi dirinya pola anut dan diikuti bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya pemimpin harus mampu membandingkan semangat dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Yang dimaksud dari Tuturi Handayani adalah pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya, berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dari begitu banyaknya definisi mengenai pemimpin, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mendapatkan amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baku untuk mengguru dan mengatur orang lain. Di sini ada pengertian mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu bertujuan untuk bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi atasan tersebut. Dapat diketahui bahwa kepemimpinan atau pemimpin adalah usaha untuk mengarahkan orang lain ataupun bawahannya yang dipimpin supaya mereka dapat bekerja sama menuju tujuan yang diinginkan bersama dan yang dianggap penting bagi mereka. Jadi kepemimpinan itu dapat timbul kapan saja dan di mana saja apabila ada unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya orang yang dipengaruhi atau anggota. Yang kedua adanya orang yang dipengaruhi atau pemimpin. Yang ketiga yaitu adanya pengarahan kepada sesuatu tujuan oleh orang yang dipengaruhi atau dipimpin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kepemimpinan. Menurut George R. Terry, dia mengemukakan terdapat 5 jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan personal, non-personal, otoriter, demokrasi, kebapaan, dan bakat. Sedangkan menurut Robin, mengidentifikasikan gaya kepemimpinan itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan karismatik, di mana para pengikut terpacu pada kemampuan kepemimpinan yang heroik yang luar biasa karena mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pada pemimpin mereka. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan tradisional, di mana kepemimpinan ini pada prinsipnya tergantung pada pertukaran imbalan antara pemimpin dengan bawahan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan transformasional.
Yang dimaksud dari kepemimpinan ini adalah mencurahkan perhatian kepada hal-hal yang kebutuhan pengembangnya masing-masing pengikut. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan visioner, di mana kemampuan ini menciptakan adanya visi dan realistis, kredibel dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Dan terakhir yaitu motivasi. Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan. Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Jadi dalam hubungan ini antara motivasi dan interaksi terkait dengan seberapa giat seorang berusaha, tetapi interaksi tinggi tidak dapat menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya, elemen yang terkait ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seorang dapat mempertahankan usahanya. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.